Guys, hari ini kita ngobrolin sesuatu yang dalam, tajam, dan mungkin bakal bikin kamu mikir ulang tentang peta kekuatan dunia saat ini. Kita lagi hidup di era di mana lebih dari 150 negara tunduk pada satu sistem besar. Sistem ekonomi global yang dipegang oleh Amerika dan sekutunya, dunia tunduk pada IMF, World Bank, dan tentu saja dolar AES. Tapi coba tebak, nggak sampai 5 negara di dunia ini yang berani bilang, kami nggak takut, kami nggak tunduk. Dan siapa aja mereka? Kita sebut satu persatu. Kuba, Korea Utara, dan yang paling fenomenal serta konsisten dari dulu sampai sekarang, Iran. Sementara 2 negara besar lainnya, Tiongkok dan Rusia, punya gaya yang beda. Mereka nggak frontal kayak Iran, tapi juga nggak sepenuhnya ikut aturan main Amerika. Mereka main cantik, licik, strategis, dan sangat sabar. Tiongkok dan Rusia sekarang ini seolah ikut sistem. Mereka ikut IMF, mereka punya hubungan diplomatik dan dagang dengan Barat. Tapi semua itu cuma taktik delay. Karena mereka lagi ngebangun sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih kuat. Menurut banyak analis global, Tiongkok dan Rusia saat ini sedang merancang ulang tatanan global yang sekarang dikuasai Amerika. Mereka punya target waktu kira-kira antara tahun 2027 sampai 2035 akan ada momen besar, sebuah titik balik, di mana kekuatan militer dan ekonomi mereka akan setara atau bahkan melampaui Amerika. Mereka pura-pura ikut mainan, tapi sebenarnya sedang nyiapin langkah skakmat. Mereka cetak uang dengan cara mereka sendiri, bikin standar perdagangan sendiri, dan pelan-pelan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap dolar. Mereka nggak mau tunduk, tapi juga nggak bodoh frontal. Mereka main dalam jangka panjang. Lalu sisanya, ya lebih dari 150 negara di dunia ini hidup dalam sistem yang sudah ditentukan oleh Amerika dan Barat. Semua mata uang mereka, proyek pembangunan mereka, bahkan arah kebijakan ekonomi mereka bergantung pada dolar dan utang luar negeri. Negara-negara itu ikut sistem karena takut. Takut dijatuhkan, takut disanksi, takut ditinggalkan oleh pasar global. Tapi Iran tidak. Iran adalah pengecualian paling mencolok di abad ini. Kenapa? Karena Iran nggak cuma negara, tapi juga ideologi. Dari pemimpin spiritual tertinggi, pejabat pemerintahan, sampai masyarakat paling bawah, semua hidup dalam satu semangat. Kami berdiri untuk melawan Amerika dan Israel. Slogannya bukan basa-basi. Death to America, death to Israel. Bukan sekadar propaganda. Itu adalah spirit hidup. Bayangkan setiap makanan yang masuk ke tubuh anak-anak Iran dididik untuk menguatkan badan mereka agar bisa bertahan dan melawan. Setiap pelajaran di sekolah, setiap karya di laboratorium, setiap kebijakan di parlemen, semua diarahkan untuk membebaskan Iran dari dominasi asing. Dan guys, ini bukan cuma soal senjata atau nuklir, ini soal cara berpikir. Mereka membentuk satu peradaban baru yang independen. Iran nggak tunduk, Iran berdiri dengan kakinya sendiri. Bahkan dalam kondisi embargo, sanksi ekonomi, isolasi internasional, mereka tetap bisa mengembangkan teknologi nuklir, sistem pertahanan, dan ekonomi mandiri. Kita nggak bisa pungkiri bahwa di balik semua itu, Iran mengandalkan satu hal yang enggak dimiliki banyak negara lain. Kebersamaan ideologi yang mengakar kuat. Semua berawal dari sejarah panjang bangsa Persia, dari nilai-nilai Syiah, dari perjuangan Sayyidina Hussein di Karbala. Kalimat terzalimi itu bukan sekadar status politik, tapi jadi jiwa kolektif bangsa Iran. Mereka merasa bertugas untuk membebaskan diri dari penjajahan modern yang dilakukan lewat ekonomi dan informasi. Dan dari situlah lahir psikologi politik nasional. Kebersamaan ini bukan buatan elite, tapi mengalir dari bawah. Dan ketika satu bangsa bisa menyatu dalam satu visi, maka jadilah mereka seperti Iran hari ini. Berdiri tegak melawan siapapun yang mencoba menjajah mereka, baik secara ekonomi, militer, maupun budaya. Sekarang kita balik ke Amerika. Kenapa Amerika ketakutan banget? Karena apa yang dilakukan Iran dan Tiongkok mirip banget sama sejarah awal Amerika sendiri. Dulu waktu Amerika merdeka dari Inggris tahun 1776, mereka benci banget sama semua sistem Inggris. Saking bencinya, semuanya dibikin beda. Inggris nyetir di kiri, Amerika pindah ke kanan. Inggris pakai Celsius, Amerika pakai Fahrenheit. Inggris pakai sentimeter dan kilometer, Amerika ganti jadi feet dan mile. Inggris main sepak bola, Amerika bikin American football. Inggris pakai pound sterling, Amerika bikin dolar. Intinya, Amerika lahir karena semangat melawan penjajahan. Dan sekarang, ketika Iran dan Tiongkok melakukan hal yang sama terhadap mereka, Amerika merasa cermin itu balik ke muka sendiri. Dan sekarang yang bikin kita makin tercengang, Iran bukan cuma ngomong, mereka punya hasil nyata. Teknologi nuklir mereka jalan. Teknologi misil mereka canggih. Bahkan mereka mampu menumbuhkan pusat-pusat riset dan laboratorium yang dihormati dunia.
Mereka membuktikan bahwa negara bisa besar bukan karena tunduk, tapi karena berani. Lalu, pertanyaannya adalah, di mana posisi Indonesia? Kita ini negara besar, punya sumber daya luar biasa, punya sejarah perlawanan, punya penduduk muda yang kreatif. Tapi kenapa sampai sekarang kita masih belum punya visi nasional besar? Kenapa kita belum bisa bikin nuklir sendiri? Kenapa kita masih takut kalau investasi asing minggat? Kenapa kita belum bisa punya strategi besar untuk bikin dunia terperangah? Apakah karena kita belum punya pemimpin yang berani ambil jalan berbeda? Atau karena bangsa ini terlalu lama diajarkan untuk main aman, tunduk, dan ikut arus? Guys, dunia berubah cepat, dan kita bisa belajar banyak dari Iran, Tiongkok, dan bahkan sejarah Amerika sendiri. Mereka berani jadi berbeda, berani menyusun jalan sendiri, dan hasilnya, dunia mulai memperhitungkan mereka. Pertanyaannya cuma satu, kapan Indonesia mulai menyusun jalannya sendiri? Dan di bawah siapa? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.